Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita kembali pada materi Al-Quran Hadis dengan pembahasan yang berbeda. Kira-kira apa ya yang akan kita bahas hari ini? Mari simak baik-baik. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Jadi, hadis merupakan salah satu dari sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Sebelum kita membahas kedudukan hadis terhadap Al-Quran, lebih dahulu kita harus mengerti apa itu hadis. Nah, jadi hadis adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, budi pekerti, dan perjalanan hidup Nabi Muhammad. Jadi, semua yang ada pada diri Nabi Muhammad itu bisa disebut sebagai hadis. Nah, hadis ini merupakan sumber hukum yang kedua dalam ajaran Islam setelah Al-Quran. Setelah mengetahui definisi dari hadis, maka kita perlu mengetahui fungsi hadis terhadap Al-Quran. Di sini ada 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Apa saja ya? Ayo kita simak baik-baik. Fungsi yang pertama, yakni ada yang disebut sebagai bayan takrir. Apa itu bayan takrir? Bayan takrir ini adalah fungsi di mana hadis menetapkan dan memperkuat apa yang sudah diterangkan dan memperkokoh kandungan dalam Al-Quran. Jadi, bayan takrir ini fungsinya adalah mempertegas apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Bayan takrir ini mempunyai nama lain, yakni bayan takkid dan bayan isbat. Fungsi yang kedua, yakni sebagai bayan tafsir. Bayan tafsir ini adalah hadis yang berfungsi untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih perlu dilakukan perincian atau penjelasan lebih lanjut pada ayat yang bersifat mujmal atau umum dan ayat yang bersifat mutlak atau tidak memiliki batasan. Kemudian, fungsi yang ketiga dari hadis, yakni disebut sebagai bayan tasyri'. Bayan tasyri' ini adalah hadis berfungsi untuk memberikan kepastian hukum atau mengeluarkan hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran atau yang mana biasanya di dalam Al-Quran itu hanya dituliskan hukum pokok-pokoknya saja, seperti sholat dan zakat. Jadi, biasanya di Al-Quran hanya dituliskan wa'aqimus sholah dan dirikanlah sholat. Tapi di dalam Al-Quran tidak diperinci bagaimana cara melaksanakan sholat, apa saja ketentuannya, dan apa saja yang membatalkan sholat. Nah, disinilah fungsi hadis untuk memberikan kejelasan atau melahirkan hukum dalam memperinci ibadah yang belum diperinci di dalam Al-Quran. Lalu yang keempat, ada bayan nasakh. Bayan nasakh ini adalah fungsi hadis dalam menjelaskan yang membatalkan ketentuan terdahulu atau yang sudah ada. Karena ketentuan yang baru ini lebih membawa maslahat daripada ketentuan yang sebelumnya. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian apa yang bisa Bapak sampaikan terkait fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Semoga dengan video ini dan penjelasan ini, kalian sudah memiliki gambaran dan pemahaman yang baik, serta pengetahuan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.